Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 231, Membalas Dendam pada Emily. Selama sekitar 1 dekade terakhir, Victoria telah melindungi Emily. Mulai sekarang, tugas Jordanlah untuk melakukannya. Pablo secara pribadi menyetir ke bandara untuk menjemput Jordan. Setelah masuk ke dalam mobil, Jordan bertanya, "Bagaimana tugas yang aku berikan padamu?" Ketika dia membeli tiket pesawat pulang pergi di DC, Jordan memberi Pablo sebuah tugas. Maksudnya, untuk mengetahui rincian keempat orang lainnya yang bergaul dengan Chaiden. Jordan telah menghajar Chaiden dengan keras. Di kemudian hari, Breezy Express milik Chaiden dan keluarganya akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Oleh karena itu, Jordan bisa meninggalkannya sendiri untuk sementara waktu. Namun, Jordan harus memberi teman-temannya pelajaran yang sulit. Dia harus berurusan dengan mereka dengan keras agar mereka tidak berani melecehkan wanita lagi. Dia ingin mereka menyerah setelah pengejaran yang gagal dan tidak pernah menggunakan cara lain untuk menjebak wanita yang mereka minati karena hal itu sangat tidak tahu malu. Pablo menyerahkan sebuah dokumen kepada Jordan dan berkata, "Tuan Jordan, identitas keempat orang itu, semuanya telah teridentifikasi, dan ada orang yang mengikuti dan mengawasi mereka masing-masing." Sejak Pablo mengikuti Jordan ke New York City, ia juga perlahan mengumpulkan anak buahnya dan membawa mereka ke sini. Sekarang, ia memiliki lebih dari 100 bawahan di New York City. Mereka dapat menangani tugas seperti berkelahi dan membuntuti seseorang tanpa masalah. Jordan mengambil dokumen itu dan membukanya untuk melihatnya. Kane Gale, Nate Harmon, Sean Clayton, dan Ray Harris. Keempatnya adalah putra pemilik bank dan Taipan Real Estate. Mereka memiliki status yang mengesankan dan tidak bisa dianggap remeh. Pablo berkata, kelima orang ini, yang dikenal sebagai 5 pewaris teratas kota New York, benar-benar arogan, menjengkelkan, dan tiran di kota ini. Semua orang di klub malam besar mengenal mereka. 2 hari yang lalu, salah satu bawahanku menyukai seorang wanita, namun dia tidak sengaja bertemu dengan Kane Gale, yang kemudian memberikan uang kepada wanita itu dan merampasnya dari bawahanku setelah keluar dari kamar mandi. Sombong dan tirani. Jordan tidak menyangka ada orang yang tega bersikap sombong dan tiran di hadapannya. Jordan berkata dengan dingin, "Katakan padaku lokasi mereka." Dia menelepon Victoria setelah turun dari pesawat dan mengetahui bahwa dia masih di ibu kota. Jordan sepenuhnya mengabaikan tuduhan dan keluhan Arnold tentang Jordan yang tidak bekerja. Tak lama kemudian, Pablo menjawab, Kane Gale dan Nate Harmon sudah pergi ke pusat kebugaran. Sean Clayton berangkat ke Orlando tadi malam sementara Ray Harris bersenang-senang dengan beberapa model. Jordan berkata, "Pergi ke pusat kebugaran dulu." Tak lama kemudian, Jordan dan Pablo tiba di pusat kebugaran yang sangat terkenal di kota New York. Konon katanya pelatih gym di sini sangat tampan sehingga 90% anggotanya adalah perempuan. Banyak selebriti wanita, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun yang ingin tetap bugar dan suka berolahraga, sering mengunjungi pusat kebugaran ini. Begitu Jordan dan Pablo keluar dari lift, mereka berpapasan dengan seorang selebriti wanita terkenal. Dekorasi tempat kebugaran itu pun cukup unik dan tampak sangat mirip kafe, yang sangat disukai sebagian besar wanita. Kane Gale dan Nate Harmon secara mengejutkan memilih untuk bekerja di sini. Yah, mungkin karena ada banyak wanita cantik di sini, ya. Jordan merasa bahwa pria yang benar-benar gemar kebugaran mungkin tidak akan menyukai suasana tempat ini. "Tuan-tuan, apakah kalian berdua anggota kami?" Petugas layanan, yang merupakan pria tampan, bertanya dengan sangat sopan. Pablo berkata, "Tidak, kami akan masuk untuk mencari seseorang." Melihat betapa garang dan agresifnya mereka berdua, petugas layanan menjawab sambil tersenyum, "Maaf, tapi non-anggota dilarang keras masuk. Jika Anda ke sini untuk pemeriksaan, Anda juga perlu membuat janji untuk melakukannya." Melihat Jordan sudah menunggu, Pablo tak mau membuang-buang waktu lagi. Ia pun bertanya, "Berapa biaya keanggotaan tahunan?" Petugas layanan menjawab, "Kami tidak menawarkan keanggotaan tahunan. Kami hanya menjual paket pelajaran privat." "Kau terlalu banyak omong kosong untuk dikatakan. Aku akan bertanya langsung padamu, berapa yang harus kita bayar untuk masuk? Apakah $4.000 cukup?" Pablo langsung mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode QR dan melakukan pembayaran seluler sebesar $4.000. Setelah itu, dia langsung masuk tanpa memperhatikan petugas pelayanan. Dia memasuki pusat kebugaran itu dan melihat bahwa sebagian besar pengunjungnya adalah wanita dengan tubuh indah yang mengingatkan Jordan pada Elle, sepupu mantan istrinya. Namun, para wanita ini akan berfoto di cermin selama latihan. Ponsel mereka akan selalu ada di tangan mereka. Mereka jelas tidak datang untuk latihan serius. Hanya ada 2 pria di dalam, dan mereka adalah Kane Gale dan Nate Harmon. Namun, mereka tidak menggunakan peralatan kebugaran apapun. Mereka malah bermain biliar di meja biliar yang ada di dalam.
Jordan dan Pablo berjalan mendekat. Pada saat ini, kedua pria itu tidak menyadari kedatangan Jordan dan terus mengobrol santai. Kane mengambil tongkat itu dan berkata, "Nate, menurutmu apa yang terjadi dengan Chaiden? Kenapa tidak ada kabar darinya sejak dia bilang akan tidur dengan Emily?" Nate membungkuk untuk mengarahkan tongkatnya ke bola dan menjawab, "Kurasa bajingan itu ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Sudah lama sekali. Aku yakin dia sudah tidur dengan wanita jalang itu setidaknya 7 atau 8 kali. Menurut kesepakatan yang telah kami buat berlima, dia seharusnya mengirimi kami beberapa foto atau video segera setelah tidur dengannya. Namun, dia berpura-pura tidak tahu dan memilih untuk tidak membagikannya kepada kami setelah selesai." Kane bertanya dengan ragu, "Mungkinkah Chaiden tidak berhasil?" Nate berkata, "Bagaimana mungkin? Kau tidak mendengar dia mengatakan bahwa mereka sudah masuk ke kamar hotel dan bermesraan. Lagi pula, si jalang Emily itu suka pria jangkung yang berkaki jenjang. Chaiden tidak akan kesulitan menaklukkannya." Kane tertawa dan berkata, "Nate, kamu pasti marah, ya? Ada wanita lain yang menolakmu karena tinggi badanmu. Haha." Nate menghisap sebatang rokok dan berkata, si jalang Emily Clarke itu benar-benar tidak mengizinkanku tidur dengannya. Baiklah, kau suka pria jangkung, ya. Aku mengatur seorang pria jangkung untuk mempermainkanmu. Kau memang pantas mendapatkannya. Dia mungkin akan menangis sekarang, hahaha." Saat mereka ngobrol, mereka tiba-tiba menyadari Jordan sedang melotot tajam ke arah mereka. "Kalian berdua Kane Gael dan Nate Harmon." Jordan sudah mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah mendengar kedua orang itu menghina calon adik iparnya dengan telinganya sendiri, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kane bertanya dengan nada merendahkan, "Siapa kamu?" Jordan memperhatikan mereka berdua. Meskipun mereka sering datang ke pusat kebugaran, bentuk tubuh mereka biasa saja, dan mereka sama sekali tidak berotot. Jordan dapat dengan mudah menjatuhkan mereka. "Siapa di antara kalian yang pernah memegang tangan Emily?" Jordan tahu bahwa beberapa dari keempat orang itu tidak berhasil merebut hati Emily, sementara beberapa lainnya mengobrol baik-baik dengannya. Salah satu dari mereka bahkan pernah memegang tangannya sebelumnya. Dia ingin menghukum mereka berempat berdasarkan kemajuan yang telah dicapai masing-masing dari mereka. Nate menghisap rokoknya dan tertawa. "Ah, kau bahkan tahu tentang Emily Clarke. Kau tampak sedikit familiar. Kau teman Chaiden, kan?" Kane juga merasa Jordan tampak agak familiar, jadi dia mengira bahwa Jordan adalah teman dekat Chaiden. Dia berjalan mendekat dan menepuk dada Jordan dengan punggung tangannya. "Hei, apakah Chaiden sudah kembali? Apakah kamu pergi ke DC bersamanya? Apakah dia sudah menunjukkan foto telanjang Emily Clarke kepadamu?" Jordan langsung marah.